Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Reptil. Nah, kali ini saya akan memberi penjelasan tentang membedakan ular berbisa dan ular tidak berbisa. Nah, di sini adalah di sebelah saya ini ada ular viper. Nah, ular viper ini adalah ular yang berbisa. Ini mempunyai taring gigi Coelobnoliva, gigi yang berlekuk panjang bisa dari separuh dari kepalanya, panjangnya. Nah, berarti panjang teman-teman. Ular ini biasa ditemukan di termasuk dataran-dataran tinggi juga sih gitu. Dia mempunyai jenis bisa hekmotosin yang menyerang bagian darah. Jadi apabila tergigit ular ini, dia bisa seperti apa ya gitu ya, seperti kayak kena knalpot gitu. Jadi dia kayak berair gitu, membiru dan ada airnya gitu, gampang dikupas gitu. Nah, seperti itulah kira-kira. Nanti saya coba kasih gambarnya seperti apa. Jadi ular berbisa itu kebanyakan kepalanya itu segitiga. Nah teman-teman, kebanyakan ular yang kepalanya segitiga itu adalah ular yang berbisa, dan dari warna dia kebanyakan cenderung lebih terang teman-teman. Nah, ular piton dia tidak berbisa, dia mempunyai gigi aglifa. Jadi bedanya itu kalau ular piton itu sih di muncungnya itu dia tumpul gitu, kayak bersegi empat. Nah, tapi kalau ular yang berbisa dia runcing seperti ini teman-teman. Nah, ini coba saya tunjukin ya. Ini ular yang berbisa. Nah, ini berbisa teman-teman. Hati-hati juga saya menggunakan alat. Jadi ularnya ini walaupun pendek ya, tapi bisanya lumayan. Nah, jadi dia menyerang bagian darah. Dia rada-rada kalem ini. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Ini ya. Ini teman-teman. Jadi kepalanya itu dia segitiga teman-teman. Lihat kepalanya itu segitiga ya. Nah, kalau ular piton dia ada lubang di depan muncung, itu atau depan mulutnya itu ada lubang kecil-kecil. Nah, ini tidak ada teman-teman, tidak ada. Coba saya akan lihat si taringnya ya. Nah, gimana taringnya, panjangnya nih teman-teman. Bentar, saya harus pelan-pelan dulu. Jadi teman-teman, walaupun kita megang seperti ini, hati-hati karena taringnya itu dia kan panjang. Jadi dia bisa main gitu. Dia mencari kayak jari-jari kita ya, gini-gini dia bisa main-main seperti gitu. Nah, ini saya coba lihat taringnya. Tapi sebelum lihat taringnya, coba lihat nih kepalanya ini segitiga teman-teman, segitiga runcing ya. Saya akan coba lihatkan taringnya teman-teman. Lihat teman-teman, itu adalah taringnya. Tuh lihat teman-teman, itu adalah taringnya. Tuh lihat. Jadi ini lihat. Inilah untuk yang mengeluarkan bisa itu. Yang mengeluarkan racunnya itu dari sini. Jadi itu nanti di ujungnya, sebelum sampai ujung ada sedikit itu ada lubang. Ada lubang untuk yang mengeluarkan racun. Nah, jadi ular ini ketika gigit, ngilu gitu ya. Waktu gigit, nah dia mengeluarkan racun. Nah, disinilah dia ada namanya otak bisa di belakangnya ini. Otak bisa inilah yang mengirim cairan atau bisa racun untuk membunuh mangsanya ataupun siapapun yang mengganggu dia. Nah, ini lihat teman-teman, warnanya seperti ini. Walaupun segini, ini bisanya lumayan
aduh gimana gitu ya. Lumayan kalau kena ini bisa biru ya, dia menyerang bagian darah ekmatosin ya. Dia mempunyai gigi Selachnolypha. Ini banyak sih di atas pohon ini teman-teman. Kalau di sini sih, kalau tempat ular-ular kayak gini di daerah mau arah ke Brastagi itu daerah Namorambi, Sibolangit ya, Sibolangit. Nah itu banyak sih ular-ular kayak gini nih, ya. Nah ini saya masukin, saya ganti ini teman-teman dengan ular hitam. Oke, saya tutup dulu. Oke, sebentar. Nah, ini teman-teman, ini adalah ular Piton reticulatus ya, albino. Ini adalah salah satu ular yang terpanjang ya teman-teman. Nah, dia tidak mempunyai bisa. Dia tidak mempunyai bisa. Cuma dia tetap menggigit. Bisa mematikan juga sih kalau dia ular ini terlalu besar. Bisa seandainya kita diserang, digigit dan dibelit bisa menyebabkan kematian kalau ular ini besar. Nah, ular ini mempunyai gigi yang berjenis gigi pengoyak atau aglifa. Gigi yang dari ujung sampai belakang itu sama panjangnya. Jadi sistemnya gigi pengoyak. Jadi ini hewan, ini ular, ini aktifnya di malam hari kebanyakan teman-teman. Lihat, ular piton ini dia tidak berbisa, tapi kepalanya lihat, kepalanya itu seperti segi empat ya, tumpul ya, bukan runcing ya, yang seperti ini bukan runcing ya. Jadi dia tuh mempunyai kalau tidak berbisa itu mempunyai lubang-lubang kecil ini, lihat, ini sensor. Nah, dia ini ada sensor panasnya seperti ini ya. Ini lubang-lubang kecil. Nah, ini tidak berbisa. Nah, jadi dia mempunyai gigi aglifa, gigi pengoyak. Jadi kalau dia makan teman-teman, ini dia menggigit lalu dia membelit. Jadi beda dengan ular berbisa sih. Kalau ular berbisa itu dia kebanyakan sih menggigit lalu dilepaskan. Nah, kalau ular piton biasanya dia menggigit lalu membelitnya. Jadi dia beda teman-teman. Kalau ular berbisa digigit dilepaskan karena dia tahu racun efeknya itu seberapa jauh dia akan melumpuhkan mangsanya. Tapi kalau ular piton biasanya gigit lalu dibelit. Tapi kalau dia nggak dapat gigit, biasanya dia lepas dari makanan dan dia tidak dapat makan teman-teman. Jadi teman-teman udah tahu nih kira-kira nih mana yang berbisa dan mana yang tidak. Nah ini teman-teman, ini ular kuning ini hasil breedingan manusia loh. Ada banyak di Indonesia ya. Nah gini teman-teman, lihat, ular berbisa itu makan tidak membelit tapi memakai taringnya untuk memasukkan makanannya ke dalam mulutnya teman-teman. Dia tidak membelit, beda dengan ular piton. Nah lihat teman-teman, kalau ular piton itu makan melalui makan belitannya, tidak pakai taringnya teman-teman. Nah ini teman-teman, ini kan ular berbisa. Seandainya sih kalau ada yang tergigit ular kayak gini sih, ini harus ke dokter teman-teman. Jadi nggak semua rumah sakit juga ada serumnya. Jadi seandainya yang ada terkena kayak seperti ular ini sih, kalau bisa cari rumah sakit yang terbesar atau di apotek kabupaten itu biasanya ada sih polivalen untuk serum seperti ini. Jadi untuk pertolongan pertamanya juga pertama-tama kita harus jangan banyak bergerak. Jadi udah itu sih kita ikat di beberapa bagian, cuma harus ada
seperti kayu gitu, seperti gimana ya, seperti seperti yang patah tangan itu, seperti itu kira-kira ya, imobilisasi ya, seperti itulah kira-kira. Jangan banyak bergerak juga, jangan usahakan jangan tidur ya, juga jangan melebihi jantung yang terkena itu. Jadi gunanya itu sih diikat dan sebagainya itu hanya untuk memperlambat, bukan untuk mematikannya. Itu hanya gunanya untuk memperlambat darah ke jantung. Nah, begitu teman-teman. Jadi inilah teman-teman ular berbisa. Tetap hati-hati ya teman-teman. Ini ular kebanyakan di atas pohon. Jadi teman-teman kalau kira-kira masuk di persawahan atau masuk ke dalam hutan camping, tetap waspada. Di bawah banyak ular, di atas juga banyak ular ya. Tetap waspada ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini adalah ular berbisa yang aktif di siang hari. Dia memakan tikus, burung. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Jangan lewatkan video-video selanjutnya. Jangan lupa juga like, subscribe, dan komen kalau bisa yang sistemnya membangun. Ya kalau bisa saya lakukan. Karena kalau membangun sih siapa juga yang nggak mau. Karena tanpa kalian juga tidak bisa apa-apa. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu yang menonton channel ini. Bye bye.